dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang berjudul tentang kapsul. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kapsul. Menurut Farmakope edisi 3 halaman 5, kapsul adalah bentuk sediaan obat yang terbungkus dari cangkang keras atau lunak. Cangkang kapsul terbuat dari gelatin ataupun tambahan lain. Saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian sediaan kapsul. Yang pertama, keuntungan sediaan kapsul dapat meningkatkan stabilitas obat. Yang kedua, efeknya cepat. Yang ketiga, mudah penggunaannya. Yang keempat, dapat mengubah obat dalam bentuk cair menjadi bentuk padat. 5. Dapat dilakukan pengaturan pelepasan obat. Yang keenam, cocok untuk peracikan. Dosis dan komposisi obat dapat dikombinasikan sesuai dengan keperluan pasien. Ini saya akan menjelaskan tentang metode pembuatan kapsul. Kapsul lunak terdiri dari jet proses. Metode ini yaitu letakkan lembaran hangat gelatin di bagian dasar loyang. Yang kedua, tuangkan cairan obat. Yang ketiga, letakkan lapisan kedua dari gelatin. Yang keempat, letakkan bagian atas lempengan yang berfungsi sebagai cetakan pada bagian atas. Yang kelima, tekan cetakan untuk membuat bentuk yang diinginkan dan tutup kapsul. Yang keenam, pindahkan dan bersihkan kapsul. Selanjutnya, metode rotary die proses. Yang pertama, gelatin cair dibentuk ke dalam 2 pita. Yang kedua, kedua pita dibawa bersama-sama. Yang ketiga, material yang akan diinjeksikan di antara kedua pita. Yang keempat, kantong-kantong gelatin yang telah terisi ditutup. Selanjutnya, metode pembuatan cangkang kapsul keras. Cangkang kapsul keras dibuat secara mekanis dengan mencelupkan batang atau pasak sebesar ukuran yang diinginkan ke dalam suatu wadah. Kemudian, pasak-pasak dan lempeng diangkat perlahan-lahan dari wadah gelatin dan gelatin dikeringkan. Jika sudah kering, tiap bagian dirapikan sesuai dengan panjangnya. Kedua bagian dipertemukan dengan menggunakan mesin. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan cangkang kapsul. Yang pertama, pembuatan bahan dasar kapsul berupa gelatin dilarutkan di dalam air panas yang telah didemineralisasi. Kemudian bahan tambahan seperti pengawet dan pewarna dicampurkan ke dalam gelatin hingga homogen. Yang kedua, bahan dasar ini dimasukkan ke dalam mesin pembuatan kapsul untuk dicetak menjadi cangkang kapsul. Kemudian cangkang kapsul dievaluasi seperti uji pemeriksaan ketebalan cangkang kapsul. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam kapsul. Yang pertama, kapsul cangkang keras. Kapsul cangkang keras yaitu kapsul yang mengandung gelatin, gula, dan air. Kapsul dengan tutup diberi warna-warna, diberi tambahan warna agar dapat menarik dan dibedakan warnanya. Keuntungan cangkang kapsul keras. Yang pertama, memiliki biofabilitas yang lebih baik dibanding tablet. Yang kedua, memungkinkan untuk pelepasan yang cepat. Yang terakhir, mudah diformulasi. Yang kedua, kerugian. Yang pertama, harga relatif mahal. Yang kedua, serbuknya terlalu banyak dapat menimbulkan masalah. Contoh kapsul cangkang keras yaitu kapsul tetrasiklim. Yang kedua, kapsul chloramphenicol. Yang ketiga, kapsul cyanocobalamin. Kedua, kapsul cangkang lunak. Kapsul cangkang lunak merupakan kapsul yang tertutup dan diberi warna macam-macam. Perbedaan komposisi kapsul gelatin lunak dengan gelatin keras yaitu gula diganti dengan plasticizer. Dengan kapsul cangkang lunak yaitu yang pertama, sesuai untuk obat cair. Yang kedua, mudah ditelan. Yang ketiga, penampilan lebih elegan. Kerugian kapsul cangkang lunak yaitu harga relatif mahal. Yang kedua, meningkatkan interaksi antara isi dan cangkang. Contoh kapsul lunak yaitu kapsul minyak ikan dan kapsul vitamin. Keempat yaitu komponen penyusun kapsul. Menurut Gloria Murtini tahun 2016, yang pertama yaitu bahan aktif. Bahan aktif adalah zat yang menimbulkan respon terapeutik setelah dikonsumsi ke dalam tubuh dengan dosis yang sesuai. Yang kedua, bahan tambahan. Bahan tambahan dalam kapsul dimaksudkan untuk membantu memperbaiki keadaan semula yang kosong
memenuhi persyaratan supaya hasil produk kapsul dapat memenuhi kriteria yang diharapkan dan sesuai tujuan yang diinginkan. Bahan tambahan terdiri dari yang pertama, pengisi atau diluen, yang kedua, pengikat atau blinder, yang ketiga, penghancur atau disintegran, yang keempat, pelicin atau lubrikan, dan yang terakhir yaitu pelincir atau glidan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengisian kapsul. Metode pengisian kapsul ada 3. Yang pertama, dengan tangan, yang kedua, dengan alat bukan mesin, dan yang ketiga dengan mesin. Metode pengisian kapsul dengan tangan. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana. Adapun cara pengisian kapsul dengan metode ini, yang pertama, serbuk dibagi terlebih dahulu sesuai dengan jumlah kapsul yang diinginkan. Yang kedua, tiap bagian serbuk dimasukkan ke dalam badan kapsul, kemudian ditutup. Metode yang kedua, yaitu metode dengan alat bukan mesin. Metode ini dapat berlangsung dengan cepat dan dapat dijaga keseragaman kapsul. Cara pengisian kapsul dengan metode ini, yang pertama, buka bagian-bagian kapsul. Yang kedua, badan kapsul dimasukkan ke dalam alat yang bergerak. Yang ketiga, taburkan serbuk ke dalam badan kapsul dan ratakan dengan alat kertas film. Tutup kapsul dengan cara merapatkan atau menggerak-gerakkan bagian alat yang bergerak. Yang ketiga, metode pengisian kapsul dengan mesin. Metode ini cocok untuk memproduksi kapsul secara besar-besaran dan menjaga keseragaman kapsul. Metode ini menggunakan alat yang otomatis, mulai dari membuka kapsul, mengisi kapsul, dan menutup kapsul. Evaluasi sediaan kapsul. Evaluasi kesediaan kapsul terdiri atas yang pertama, uji keseragaman bobot kapsul. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, uji keseragaman kapsul untuk bahan obat padat yaitu timbang 20 kapsul, kemudian timbang lagi satu persatu kapsul. Keluarkan isi dalam cangkang kapsul, kemudian timbang keseluruhan cangkang kapsul. Perbedaan tiap bobot isi kapsul terhadap bobot isi rata-rata kapsul tidak boleh melebihi dari kolom A, sedangkan untuk 2 kapsul tidak boleh melebihi dari kolom B. Yang kedua, uji waktu hancur kapsul. Dilakukan menggunakan alat seperti pada pengujian tablet. Adapun prosedurnya yaitu masukkan 5 butir kapsul ke dalam keranjang setiap 1 tabung untuk 1 kapsul. Kemudian naik turunkan keranjang secara teratur 30 kali tiap menit. Selanjutnya, kapsul dinyatakan hancur jika sudah tidak ada lagi bagian kapsul yang tertinggal di atas kasa. Selanjutnya, waktu yang terlama hancur di antara 5 kapsul itu yang dinyatakan sebagai waktu hancur kapsul yang bersangkutan. Memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia yaitu tidak boleh lebih dari 15 menit. Yang ketiga, uji keseragaman sediaan. Adapun prosedurnya yaitu dipilih 30 kapsul, kemudian ditentukan kadarnya. Persyaratannya yaitu sekurang-kurangnya 10 kapsul harus mengandung antara 85 sampai 115% dari kandungan yang seharusnya dan tidak satupun di bawah 70% dan di atas 125%. Persyaratan yang kedua yaitu sekurang-kurangnya 27 kapsul berada pada nilai antara 85% dan 115% dan tidak satupun di luar nilai 75% dan 125%. Uji disolusi dilakukan untuk kapsul gelatin keras. Adapun persyaratan dalam uji disolusi yaitu dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 85% dari jumlah yang telah tersedia di etiket. Itulah hasil pemaparan dari materi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.